Hai guys, welcome back. Hari ini kita general reading lagi. Kali ini tentang seseorang yang menganggap bahwa kamu itu adalah sumber kebahagiaannya dia. Siapakah orang itu? Kita coba cek energinya. Aku disclaimer dulu. Seperti biasa ini kan general reading, energinya kolektif, energinya banyak orang. Jadi pastinya akan resonate buat semua yang nonton. Kalau nggak cocok nggak resonate, jangan dipaksakan ya. Energinya juga bisa vice versa atau ke bolak-balik. Yang menganggap kamu adalah sumber kebahagiaannya. Thank you. Yang mau personal reading udah ada di kolom deskripsi ya. Thank you. Thank you. Give me one more card please. Thank you. Oke. Bottom of the deck ini ada Seven of Swords in reverse. Oke, ada King of Wands, the Chariot in reverse, the Emperor in reverse, ada Wheel of Fortune in reverse juga, the Empress. Oke. Bentar, aku rapiin dulu kartunya. Oke, seseorang yang menganggap bahwa kamu itu adalah sumber kebahagiaannya. Aku lihat di sini kayaknya kamu pernah berhubungan dengan seseorang ini. Mantan, bisa jadi mantan istri, mantan suami, ataupun mantan pacar. Pokoknya kamu pernah dekat dengan orang ini, tapi hubungannya nggak berhasil dan kalian harus berpisah gitu. Seseorang yang cukup keras, aku lihat dari karakternya tuh dia emang tipikal pemimpin banget, visioner banget. Oke, jadi apa-apa tuh selalu dipikirin ini baik atau enggak, kalau ngambil keputusan A bagusnya gimana, nantinya jadi kayak gimana gitu tuh. Tipikal orangnya tuh yang pemikir banget, yang apa-apa tuh harus dia pikirin, yang mau ngambil satu keputusan tuh nggak bisa buru-buru gitu, bener-bener harus dipikirin matang-matang. Tipikal orangnya kayak gitu. Seseorang yang pengen dikasih kesempatan kedua sama kamu, seseorang yang pengen punya awalan baru sama kamu, tapi dia sendiri nggak tahu gimana caranya gitu. Karena hubungannya kan udah berakhir, hubungannya kan udah kandas, jadi kayak dia ngerasa gue nggak punya kuasa lagi atas hidup lo. Kalau misalnya gue mau ngomong, kalau gue pengen dikasih kesempatan kedua juga gue nggak yakin lo masih mau sama gue gitu-gitu. Jadi dia kayak ngerasa udah nggak penting lagi di hidupnya kamu. Aku nggak tahu kenapa dia ngerasa kayak gitu. Mungkin dia sering lihat sosial medianya kamu, atau nggak sering stalkingin kamu lewat teman-temannya kamu, dan dia tahu kamu udah moving on dari dia. That's why dia kayak ngerasa gue tuh udah kayak nggak berarti lagi buat lo gitu, gue udah nggak berarti di hidup lo kayak gitu. Makanya dia kayak punya insekuritas gitu, dia pengen menuju ke kamu, pengen dikasih kesempatan kedua, tapi dia kayak ngerasa nggak pede gitu buat menuju ke kamu gitu. Nah terus selanjutnya ini orangnya terlalu straight banget, jadi nggak fleksibel. Kalau dia A ya A, kamu harus nurut maunya dia gitu. Kalau B ya B. Jadi orangnya emang ya leadership itu tadi gitu ya. Orangnya tuh jiwa seorang pemimpin gimana sih gitu. Yang prinsipnya tuh kuat banget, yang kalau udah A ya A, kalau udah B ya B, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa di apa ya, orangnya tuh nggak fleksibel gitu. Terus aku nggak tahu, kelihatannya orang ini punya masa kecil yang nggak baik, jadi mungkin dulunya sering dibanding-bandingkan di keluarga atau gimana. Jadi dia tuh kayak butuh pengakuan dari orang-orang gitu, dia butuh pengakuan dari sekitarannya dia harus ngebuktiin bahwa dia bisa, dia harus ngebuktiin bahwa dia mampu. Sebenarnya nggak ada yang nuntut dia untuk seperti itu, tapi hanya diri dia sendiri aja gitu yang ngerasa kalau kalau gue dihargain tuh kayak full apa ya, wish fulfillment aja gitu menurut dia kayak gitu. Oke. And then
aku kayak ngerasanya kamu dengan orang ini emang kayak nggak ditakdirkan untuk bersama. That's why kalian harus berpisah, walaupun mungkin awalnya kamu ngerasa dia ini soulmate-nya kamu, dia juga kayak gitu gitu. Tapi ya somehow karena ego dan kekerasan hatinya dia, keras kepalanya dia juga yang membuat hubungan ini tuh harus berakhir gitu. Kalian harus berpisah. Tapi somehow dia ngerasa bahwa cuma kamu sumber kebahagiaannya dia gitu loh. Dia ngerasa bahwa kamu tuh di impressnya dia banget, kamu tuh bisa ngomong banget gitu, walaupun misalnya kamu cewek, kamu tuh bisa ngomong dia banget gitu. Kamu dewasa, kamu juga orangnya bisa lihat sisi dia yang lain gitu, di luar keegoisannya dia, di luar keras kepalanya dia, kamu bisa ngelihat sisi lembutnya dia gitu, dan cuman kamu yang bisa ngelihat itu gitu. That's why sampai saat ini walaupun kalian udah nggak bareng tuh, dia masih sangat merasakan energinya kamu di hidupnya dia gitu. Dia pengen banget bisa dikasih kesempatan kedua sama kamu gitu, tapi dia juga pengen kamu yang mulai ngobongin dia duluan gitu ya, karena dia ngerasa nggak pede itu tadi, dia ngerasa insecure, dia ngerasa kamu udah moving on dari dia gitu. Jadi dia takut untuk menuju ke kamu tuh kayak ntar gue ditolak, ntar gue malah mempermalukan diri gue sendiri, malah ego gue yang cedera gitu, menurut dia kayak gitu guys. Oke, di sini energinya ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, ada Cancer, uh, and then ada Aries. Segitu sih. Oke, kita lanjut. Apa yang ada di dalam hatinya dia pada saat ini yang tidak tersampaikan untuk kamu? Thank you. Kalau udah pas. Bottom of the deck, I will wait for a sign from you. Apa aku bilang? Dia nunggu kamu yang gerak duluan ke dia, atau enggak paling enggak dia nunggu kamu kasih sign ke dia kalau kamu tuh available gitu, apapun itu, misalnya dari status WA-nya kamu, atau dari gestorinya kamu, atau lewat temennya kamu, apapun deh yang menurut dia tuh bisa kayak pertanda untuk dia untuk maju gitu ke kamu. Okay, I knew exactly what I was doing. I know I was distraction from your pain. Just being near you is intoxicating. I want to feel that way again. That's right. Okay, I want you. Dan ada I can stop thinking about you. Ini benar-benar double confirmation dari kartu yang di atas tadi, yang udah aku bilang tadi guys, yang udah aku jelasin tadi. Okay, dia paham betul bahwa dia pernah menyakiti kamu. Dia paham betul bahwa dia pernah menjadi penyebab rasa sakitnya kamu gitu. Itu yang menjadi salah satu alasan dia kesulitan untuk menuju ke kamu saat ini gitu. Oke, kayak tahu diri deh gitu, gue udah nyakitin lu, terus gue sendiri yang gak bisa lupain lu, gue sendiri yang ngerasa lu yang terbaik, lu yang bisa bikin gue bahagia gitu. Jadi dia ngerasa malu sendiri gitu dengan apa yang udah terjadi kemarin. Terus tapi dia juga kayak nggak bisa ngedenial perasaan dia kalau dia pengen merasakan komitmen itu lagi, koneksi itu lagi, bahagia bareng kamu lagi. Dia bener-bener menginginkan kamu, dan dia bener-bener gak bisa berhenti untuk memikirkan kamu gitu guys. Perasaannya sangat dalam sama kamu. Di luar mungkin kamu kayak ngelihat dia kayak baik-baik aja, kayak gak gimana-gimana, tapi deep in his atau her heart itu tuh kayak kesiksa banget gitu, jauh dari kamu, kesiksa banget nggak bareng kamu lagi gitu. Dan itu harus dia hadapi, harus dia rasakan setiap hari, which is ya hard lah gitu guys. Emang dia struggle gitu dengan kondisi dia saat ini gitu. Oke, makasih nih siap. Ini bisa huruf namanya kamu atau di namanya dia. Ada I, A, F, D, O,
V, B, Q, L, J, W, E, G, dan H. Segitu dulu ya. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata. See you next time. Dadah.